salam komunikasi. Jumpa lagi dengan saya Purwanti Hadisiwi, dosen mata kuliah metode penelitian kualitatif. Kali ini saya akan memaparkan sebuah topik masih salah satunya lagi dari tradisi kualitatif, yaitu etnografi komunikasi. Yang pertama kali tentu saja kita harus tahu apa sih etnografi komunikasi itu. Oke, etnografi komunikasi adalah salah satu tradisi dalam metode penelitian kualitatif yang beranjak dari paradigma interpretatif atau konstruktivis. Jadi dua-duanya ya, dia membangun pengetahuan pastinya melalui bisa diinterpretasikan atau dikonstruksi dibangun. Tradisi ini menghususkan diri pada kajian mengenai pola komunikasi. So kita talking about pola komunikasi ya, yang digunakan oleh manusia dalam suatu masyarakat tutur. Jadi harus ada masyarakat tuturnya. Masyarakat yang menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi gitu ya. Tapi tidak berarti kemudian yang masyarakat yang tidak tutur menggunakan bahasa tidak bisa diteliti, karena bahasa juga bisa digantikan dengan gerak ya, gerak tangan yang biasanya digunakan oleh kaum tuli ya. Kaum tuli juga menggunakan bahasa, tapi bahasanya melalui gerak tangan, bukan nonverbal. Bukan nonverbal, bagi mereka gerak tangan ini adalah bahasa. Jadi kita juga harus memahami itu, bahwa itu adalah bahasa untuk kaum tuli, dan mereka juga adalah masyarakat tutur itu. Ya, baiklah. Kemudian definisi etnografi komunikasi secara sederhananya adalah pengkajian peranan bahasa dalam perilaku komunikasi suatu masyarakat, yaitu cara-cara bagaimana bahasa dipergunakan dalam masyarakat yang berbeda-beda kebudayaannya. Ya, menurut siapa? Kunchoro-Ningrat dalam buku Profesor Engkus Kuswarno pada 2008. Selanjutnya menurut Himes ada 6 lingkup kajian etnografi komunikasi. Ya, ada 6 lingkup. Apa saja yang bisa diteliti melalui tradisi etnografi komunikasi? Ada 7. Kata Himes ada 6 lingkup. Yang pertama adalah pola dan fungsi komunikasi, patterns and functions of communication. Ini bisa diteliti lagi-lagi ya, kita lakukan di masyarakat tutur itu kayak apa sih pola dan komunikasi itu berfungsi sebagai apa dalam konteks tertentu, tentu saja ya, dalam konteks apa, dalam konteks pendidikan agama di pesantren misalnya ya, seperti apa sih pola dan fungsi komunikasi di sana misalnya ya, tergantung konteksnya. Bisa jadi di pasar, kalau di pasar kayak apa tuh gitu ya, pola dan fungsi komunikasi di pasar gitu, berbeda tentu saja dengan pola dan komunikasi di pesantren. Nah, ini bisa diteliti melalui tradisi etnografi komunikasi. Yang kedua, kata Himes, hakikat dan definisi masyarakat tutur, nature and definition of speech community. Kayak apa sih hakikat ya? Hakikat dan definisi masyarakat tutur itu, hakikatnya seperti apa gitu ya di dalam sebuah masyarakat tutur. Tadi bisa saja kita menelitinya di komunitas kaum tuli. Hakikatnya apa sih masyarakat tutur di sana, sementara mereka tidak bertutur seperti kita, menggunakan mulut kita dan bahasa yang verbal seperti kita ya. Barangkali itu bisa diteliti dan itu pastinya akan sangat menarik. Selanjutnya adalah cara-cara berkomunikasi, means of communicating. Cara-cara berkomunikasinya seperti apa ya gitu. Ya, nah ini juga pastinya menarik nih, cara-cara berkomunikasi kita ya, orang Indonesia misalnya ya, yang dengan iklimnya yang hanya 2 misalnya ya, sunny and rainy season misalnya, compare to orang di kutub
yang mostly snowy gitu ya. Kayak apa sih gitu. Mereka bahkan punya kata untuk salju aja macam-macam. Kalau kita kan cuma salju, satu kata untuk like ice yang warnanya putih yang menggumpal bisa dibikin bola dan seterusnya, warnanya putih susu ya. Kita menamainya cuman salju, tapi buat mereka dan banyak banget nama untuk salju itu ya, karena mereka tahu jenis-jenis salju karena mereka memang hidup di sana. Nah, seperti apa sih cara-cara berkomunikasinya ketika kata, ketika sebuah benda, sebuah situasi saja dinamai dengan berbeda-beda cara-cara berkomunikasi. Kemudian apalagi komponen-komponen kompetensi komunikasi atau komponen of communicative competence ya. Ini juga bisa diteliti nih, kayak apa sih orang-orang dalam sebuah lingkup, misalnya lingkup keluarga, kita bisa lihat tuh di sana kayak apa ayah memainkan perannya, kayak apa ibu memainkan perannya, dan peran anak seperti apa. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga juga jadi berbeda-beda, apalagi anaknya lebih banyak dari itu, dan apalagi mereka hidup di dalam sebuah extended family gitu, yang ada nenek kakek dan seterusnya. Nah, kayak apa komponen-komponen komunikasi itu diteliti ya, dan kompetensi mereka dalam berkomunikasi. Kemudian hubungan bahasa dengan pandangan dunia dan organisasi sosial atau relationship of language to world view and social organization. Ini juga bisa diteliti bagaimana hubungan bahasa dengan pandangan dunia. Kalau presiden kita bicara di forum dunia menggunakan bahasa Indonesia misalnya, itu juga boleh dong diteliti dan orang-orang mendengarkan terjemahannya misalnya ya, nggak langsung, nggak direct, dan bagaimana mereka merespon orang Indonesia atau presiden Indonesia yang berbahasa Inggris misalnya, apakah mereka lebih appreciate atau malah mengkerenyitkan dahinya karena nggak paham misalnya. Nah, itu semua juga bisa diteliti melalui etnografi komunikasi, kemudian semesta dan ketidaksamaan linguistik dan sosial linguistik and social universal and inequalities seperti apa. Ini juga bisa diteliti ketidaksamaan negara yang dianggap terbelakang dan negara yang maju, bagaimana dalam sebuah konteks sosial itu juga bisa diteliti ya. Ini adalah area yang kaya banget yang bisa kita pilih yang mana yang akan kita gunakan ketika kita melakukan sebuah penelitian dengan tradisi etnografi komunikasi ya. Selanjutnya, untuk menggambarkan dan menganalisis komunikasi, Himes membagi ke dalam 3 unit. Nah, ini penting nih. Ini saya bikin lebih sederhana saja ya, semacam to the point gitu dari etnografi komunikasi itu seperti apa. Ini yang Himes membagi ke dalam 3 unit analisis. Jadi kalau kita melihat sebuah realitas ya dengan pendekatan atau dengan tradisi etnografi komunikasi, dan Anda mengambil data-data melalui wawancara mendalam dengan orang-orang yang mewakili komunitas itu, apa yang Anda bisa bagi analisisnya, karena kan datanya itu kan sebongkah data, sekumpulan data, terus mau diapain nih gitu. Nah, kita bisa melihatnya seperti ini. Bagi aja 3 gitu. Apa aja? Situasi komunikasinya kayak apa? Gitu ya, dari sebongkah data tadi, situasi komunikasinya kayak apa, merupakan konteks di mana komunikasi terjadi seperti di upacara, sebuah upacara tuh kayak gini ya, situasi komunikasi upacara seperti apa, hikmat, formal ya, tertib, teratur dan seterusnya misalnya ya. Terus kalau di perkelahian seperti apa gitu kan, ini juga sebuah situasi komunikasi yang bisa diteliti. Kalau perburuan, kalau pembelajaran di dalam ruang kelas, kalau conference seperti apa, pesta kayak gimana, itu juga bisa diteliti ya. Di dalam sekumpulan data tadi, Anda bisa melihatnya etnografi komunikasi dari situasi komunikasinya dulu. Situasi komunikasi silahkan digambarkan ya. Dan oleh karenanya kita nanti akan melihat kayak apa sih pengambilan datanya. Yang pertama-tama adalah ternyata pengamatan atau observasi, bukan wawancara dulu. Jadi ini situasi komunikasi itu kan melalui pengamatan Anda melihat gitu kan,
seperti apa, catat apa yang Anda lihat tadi, apa yang Anda amati itu catat sebagai data ya. Kemudian apalagi peristiwa komunikasinya, communicative eventnya merupakan unit dasar untuk sebuah tujuan deskriptif komunikasi yang sama. Peristiwa komunikasinya seperti apa gitu ya, peristiwa komunikasinya apakah dia formal, siapa yang berperan di sana, siapa yang kemudian menjadi sasaran dari apa yang disampaikan oleh orang yang sangat berperan tadi, dan seterusnya ya, pesannya seperti apa ya, apakah sifatnya instruktif atau persuasif dan seterusnya. There are so many yang bisa digali dari peristiwa komunikatif ini. Yang selanjutnya adalah tindak komunikatif atau communicative act. Umumnya berbatasan dengan fungsi tunggal interaksional seperti pernyataan referensial, permintaan atau perintah yang mungkin berupa tindak verbal atau tindak non-verbal. Seperti apa sih ketika komunikasi di dalam sebuah komunitas itu terjadi? Ya, apakah sifatnya komando misalnya ya, nih perintah gitu ya, atau tindak non-verbalnya banyak gitu kan ya, dengan orang itu berada di kursi gitu memerintahnya gitu, atau orang itu berdiri jalan-jalan bareng-bareng gitu sambil memerintahnya ya, sambil menunjukkan ini dan itu, atau ada sebuah semacam kumpulan di sebuah tempat pendopo misalnya. Nah, ini semua adalah tindak komunikatif yang bisa menjadi cara menganalisis sebongkah atau sekumpulan informasi atau data terkait apa yang Anda gali melalui tradisi etnografi komunikasi. Jadi 3 ini, dan ini biasanya menjadi pertanyaan penelitian di dalam tradisi etnografi komunikasi. Kalaupun ini skripsi, ini bisa diacu ya. Selanjutnya ada konsep lain ya yang namanya speaking. Speaking ini akronim ya. Speaking ini akronim saja. Nih, lihat. Apa saja sih speaking ini, dan ini juga sama untuk menganalisis sekumpulan data tadi. Data yang sudah Anda ambil tadi. Seperti apa data yang udah Anda ambil, terus gimana ini gitu kan? Digimana ini? Kan Anda harus menganalisisnya gitu ya. Nah, Anda bisa menggunakan speaking. Anda bisa menggunakan speaking ya. Nah, ini adalah S-nya. Apa sih S-nya? Situasi atau situation. Mencakup latar dan suasana. Sama dengan yang tadi, cuman ini dibaginya jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 8. Yang tadi cuma 3, Heims cuma 3. Kalau speaking jadi 8 pertanyaan. 8 jenis analisis. Pastinya kalau menurut saya akan lebih luas, lebih mendalam cakupannya ketika kita gunakan yang speaking ini ya. Kita lihat ini ya, situasinya kayak apa sih, monggo digambarkan saja sesuai dengan apa yang Anda amati, situasinya kayak apa ya. Jadi suasana ini katanya akan berkaitan dengan suasana psikologis, misalnya situasinya formal atau santai. Kemudian SP, partisipan, mencakup tidak hanya penutur dan mitra tutur, tetapi juga addresser, juru bicara yang terkadang yang diwakili tidak berada di tempat, dan audiens dan pendengarnya juga. Jadi di situ ada komunikatornya, ada komunikannya, terus adanya siapa lagi? Sometimes komunikator nggak ngomong kan, yang ngomong adalah juru bicara dari si komunikator. Misalnya di upacara adat perkawinan, ya si komunikator sebetulnya si yang punya hajat malah nggak ngomong, diam aja, tapi dia ada perwakilannya yang menyampaikan pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh si yang punya hajat, si bapak mempelai, tapi bapak mempelai nggak boleh bicara misalnya seperti itu. Nah, ini adalah partisipan ya. Anda boleh ceritakan tuh siapa aja, perannya seperti apa, partisipan. Kemudian N atau tujuan, mencakup maksud dan hasil yang akan dipilah atas tujuan dari peristiwa tutur dipandang dari sudut budaya dan tujuan dari masing-masing partisipan atau goals. Jadi tujuannya apa sih gitu ya? Kenapa orang tua nggak bicara? Kenapa yang bicara adalah yang menjadi juru bicaranya? Kenapa bicaranya seperti itu? Kenapa ada lengser? Kalau di perkawinan Sunda itu kan ada lengser. Itu bisa tuh menjadi topik dari skripsi, topik dari sebuah penelitian, karena semuanya
bertujuan. Ini ada tujuan-tujuannya. Orang-orang itu ada tujuannya. Orang-orang itu ada tujuannya. Atau peristiwa-peristiwa itu ada tujuannya. Kenapa ada sawer misalnya gitu ya? Ada tujuannya. Mencakup maksud dan hasil yang akan dipilih atas dan seterusnya. Kemudian udah now act, sequence, urutan tindak mencakup bentuk pesan, bagaimana pesan itu disampaikan dan isi pesan apa yang disampaikan. Jadi bentuk pesannya seperti apa dan urut-urutannya. Di sini act sequence. Jadi urut-urutan tindaknya apa dulu, naik ke tahap berikutnya, ada sebuah proses yang mengikuti tahapan-tahapan tertentu gitu. Dan ini semua dianalisis melalui speaking. Yang adalah act sequence. Sekarang kita bergerak ke K, speaking, K. Key atau kunci yang mengacu pada bagaimana suatu tuturan disampaikan. Misalnya, seriuskah, hikmatkah, lucukah, siniskah, dan sebagainya. Itu adalah key. Itu juga dianalisis. Ya, apakah ada serius tapi sometimes lucu? Ya nggak apa-apa, ada dua, or semuanya ada, monggo. Itu semua adalah hasil penelitian dan ini adalah cara menganalisisnya. Selanjutnya I, speaking, K, I, instrumentalities atau piranti atau perabotan mencakup saluran lisan, tulis atau email dan bentuk tutur misalnya mengacu pada bahasa, dialek, kode dan sebagainya. Bayangkan betapa lengkapnya ya analisis menggunakan speaking ini untuk tradisi etnografi komunikasi ya. Ada instrumentalis sampai ke alat-alat yang digunakan dan dia could be media yang digunakan atau bahasa yang digunakan atau sampai dialeknya. Dialek orang Madura kan lucu ya pastinya, dialek orang Sunda, dialek orang Jawa itu sangat berbeda-beda dan ini ada di dalam instrumentalities. Selanjutnya N, norms atau norma, mencakup norma interaksi dan norma interpretasi. Misalnya bagaimana orang Jawa selalu mematuhi sopan santun dan sebagai norma interaksi. Ya, kayak orang Jawa ya berinteraksi, Anda juga in some degree tahulah gitu ya. Seperti apa orang Batak berinteraksi gitu ya, gerak tubuhnya, body language-nya, belum lagi kata-kata yang terpilih meluncur dari setiap katanya, belum lagi intonasi could be ada di norms ya. Nggak bisa juga kalau orang Batak kemudian jadi lemah lembut kayak orang Solo atau orang Jogja gitu kan, normsnya nggak berlaku gitu kan. Jadi nggak efektif ya pesan yang disampaikannya. Selanjutnya adalah speaking, G, genre yang mengacu pada jenis-jenis wacana yang dipakai. Misalnya apakah pakai puisi-puisi ya kan? Di pernikahan tuh banyak juga pakai puisi-puisi dulu pendekatannya. Apakah khutbah, apakah ada dalam bentuk lawak gitu kayak stand up comedy atau bentuknya kayak perkuliahan dan sebagainya. Itu adalah genre-nya. Nah, melalui speaking 8 jenis cara menganalisis data yang Anda peroleh melalui tradisi etnografi komunikasi, sepertinya Anda akan mendapatkan sebuah sajian data, sajian data ya, delivery data yang bagus gitu. Karena runut, lengkap, sistematis melalui speaking ini ketika Anda gunakan etnografi komunikasi ya. Selanjutnya, subjek penelitiannya atau informannya siapa? Nah, ini ada syarat minimal untuk memilih informal, yaitu ini, enkulturasi penuh. Jadi mereka yang kita pilih itu orang-orang yang enkulturasinya penuh, artinya mengetahui budaya miliknya dengan baik. Kalau kita meneliti orang Baduy, ya memang orang Baduy benar, stay di sana, bukan orang Baduy yang udah ada di Bandung, orang Baduy yang udah ada di Jakarta. Terus kita teliti mereka, no, kalau kita mau meneliti dengan tradisi fenomenologi, tradisi etnografi komunikasi, you have to go there, you have to go to Baduy, gitu ya, stay there for a month, for 2 months, or years, gitu ya. Seorang ahli, Profesor almarhum ini ya, udah almarhum, Profesor Yudhistira Dharma, seorang antropolog dari Unpad, itu tinggal 7 tahun di Baduy untuk menggali ya, seperti apa sih orang Baduy itu,
dan jadilah sebuah buku. Saya nggak tahu sebuah atau beberapa buah ya, tapi setidaknya buku itu saya punya walau hanya satu ya. Profesor Yudhistira Garna sampai 7 tahun stay di Baduy untuk menggali tentang masyarakat Baduy ya. Enkulturasi penuh mengharuskan dia stay di sana karena harus bertemu langsung dengan orang-orang Baduy. Kemudian apa? Keterlibatan langsung ini ya. Jadi mereka harus terlibat di dalam budayanya tentu saja. Kemudian suasana budaya yang tidak dikenal biasanya akan semakin menerima tindak budaya sebagaimana adanya, dia tidak akan basa-basi. Sebaliknya bisa jadi orang itu ya tidak mengenal budaya itu tapi dia stay di sana jadi dia bisa memotret apa adanya, nggak ada yang luput karena dia stay di sana, nggak ada yang luput, dan dia bisa melihat hal-hal yang sepele menjadi sesuatu. Karena kalau kita meneliti yang enkulturasi penuh ini, dia orang asli, sometimes dia menjadi subjek yang mengabaikan hal-hal yang menurut dia nggak penting gitu, karena dia pelaku ya. Karena dia pelaku maka dia tidak bisa menggali hal-hal yang menurut orang atau menurut penelitinya itu yang harus digali, tapi dia nggak keluar gitu ya. Jadi suasana budaya yang tidak dikenal ini juga bisa ya, seperti Clifford Geertz ya yang pernah meneliti budaya Jawa itu seperti apa. Dia yang meneliti, kalau nggak salah dia orang Belanda misalnya ya, dia meneliti tentang budaya Jawa, bukan orang Jawanya, dan dia menemukan orang Jawa itu ada 3 macam loh gitu. Karena justru dia tidak mengenal budaya itu, yang oleh karenanya dia malah bisa menggali lebih dalam lagi dan kemudian menemukan 3 jenis orang Jawa gitu ya. Oke, selanjutnya memiliki waktu yang cukup. Pastinya informan ini nih harus komit banget dengan peneliti, menginginkan data-data yang seperti apapun diikuti oleh si subjek. Si subjek penelitian ini harus memiliki waktu yang cukup. Selanjutnya teknik pengumpulan datanya kayak apa? Tuh saya bilang tadi ya. Observasi partisipatif. So you have to be there, melihat langsung, mengamati langsung, catat semua yang Anda lihat, yang Anda amati itu. Kapan, settingannya kayak apa, ya, siapa aja yang terlibat di dalam sana, dan seterusnya. Baru Anda konfirmasi dengan wawancara mendalam. Tadi, nah, bisa gitu kan, saya lihat dalam peristiwa anu, gini. Menurut Bapak bagaimana? Gitu, jadi konfirmasi atas apa yang diamati gitu. Baru Anda konfirmasikan melalui wawancara tadi ya. Itu akan lebih baik ketimbang Anda wawancara tanpa observasi apa yang mau ditanya gitu. Wong Anda nggak lihat gitu kan. Ya, nggak lihat aktivitinya, nggak lihat event-eventnya, nggak lihat peristiwa itu because of apa, kenapa terjadi, nggak tahu kan, kejadiannya kayak apa nggak tahu. Maka kejadiannya dulu Anda lihat, baru Anda tanya ya. Kemudian bisa juga melalui FGD, kemudian sejarah hidup, analisis dokumen ya, misalnya di perpustakaan terkait orang Baduy kayak apa, dilengkapi lah oleh Anda. Not only hasil penelitian, tapi di sana banyak hal-hal yang bisa mensupport penelitian Anda menjadi lebih baik ya, data-data biasanya. Oke, ini adalah contoh judul. Nah, lagi-lagi ya biar konkret ya. Ini contoh-contoh judulnya. Pola komunikasi warga NU etnik Madura di Jember. Wah, kayak apa tuh? Ya, pola komunikasinya gitu. Komunikasi antar budaya komunitas Pang dan masyarakat seperti apa? Masyarakat di mana? Monggo, Anda bisa tambahkan nih masyarakatnya di mana. Budaya komunikasi verbal waria di komunitas apa? Silakan gitu ya. Berani enggak nih Anda mendekati waria ya? Perilaku antar umat beragama di mana? Ada nggak perilaku antar umat beragama? Ada, di Jawa Tengah banyak, bagus ya. Bagaimana ketika Ramadan? Wah, orang-orang Muslim datang tuh ke gereja gitu kan, ke halaman gereja karena di sana ada kolak, ada bubur, ada apa yang disediakan oleh komunitas Nasrani gitu. Nah, ini kan jadi unik ya perilaku antar umat beragama di, ya monggo silakan Anda cari dan itu bisa Anda teliti ya. Komunitas ritual adat desa di Kemenkes Baduy itu seperti apa ya, jenis-jenisnya ritual apa saja itu juga bisa diteliti ya. Ini adalah contoh pertanyaan penelitiannya, apa saja peristiwa. Nah, ini tadi yang 3 tadi nih, yang 3 tadi yang Heinz bilang
Apa saja peristiwa komunikasi yang terjadi secara berulang, dan seterusnya. Apa saja komponen komunikasi yang membentuk peristiwa komunikasi tersebut? Bagaimana hubungan antara komponen komunikasi yang ada dalam suatu peristiwa komunikasi? Ini tadi yang 3 dari Dale Hymes. Ini adalah yang speaking. Nah, ini tuh ya. Ini penelitian kira-kira tentang pola komunikasi guru dengan ABK, guru dengan anak berkebutuhan khusus, komunikasi instruksional ya, di mana monggo silakan Anda cari aja lokasinya gitu ya, di sekolah mana, dan Anda bisa melahirkan 7 pertanyaan penelitian ini ya, tanpa saya sebutkan, monggo silakan baca sendiri. Ini mewakili 7 dari speaking tadi yang merupakan akronim act, dan seterusnya dan seterusnya. Silakan Anda lihat buku rujukannya ya. Di antaranya adalah buku etnografi komunikasi dari Profesor Kus Kuswarno. Silakan Anda baca lebih detail lagi ya. Sampai di sini kita bertemu di lain topik. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunikasi.